Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Sehat, Bu. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Ya, anak-anak, siapa di sini yang pernah pergi ke kota lain? Siapa? Nah, naik apa ke sana? Naik Honda. Naik Honda, baru? Naik mobil, Bu. Naik mobil. Naik mobil, Bu. Iya. Jadi, kalau dari satu kota ke kota lain saja membutuhkan waktu berjam-jam, menurut kalian bagaimana kalau seseorang pergi perjalanan jauh hanya dalam satu malam? Bagaimana menurut kalian? Bagaimana kalau dari satu kota ke kota lain saja membutuhkan waktu berjam-jam, menurut kalian apakah mungkin bagi seseorang pergi ke tempat sesuatu yang sangat jauh hanya dalam semalam? Menurut kalian mungkin atau tidak? Mungkin. Hah? Tidak mungkin. Karena sangat jauh nggak mungkin dalam satu malam. Nah, hari ini kita akan belajar suatu peristiwa luar biasa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj. Semuanya, siapa yang tahu ini gambar apa? Mekah, Ka'bah. Di mana ini berada Ka'bah ini? Berada di kota mana? Madinah, Bu. Ya, di kota Madinah, Bu. Ya, Masjidil Haram di kota Mekah ya. Kalau ini Masjid Al-Ikhlas. Masjid Al-Aqsa. iya, Masjid Al-Aqsa. Di mana berada Masjid Al-Aqsa ini? Di negara mana? Ada yang tahu? Tidak. Ini Masjidil Aqsa ada di negara Palestina. Anak ini ada yang tahu dia foto apa? Ka'bah. Di mana Ka'bah ini berada? Di Haram, Bu. Ya, di kota Mekah, di Masjidil Haram di kota Mekah. Jadi kalau ini Masjid Al-Aqsa, Bu. di mana berada Masjidil Aqsa? Di Palestina, Bu. Ya, Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya dalam satu malam. Jadi anak-anak, jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu sangat jauh. Jadi menurut kalian kalau berjalan kaki kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Berhari-hari, Bu. Ya, berhari-hari bahkan Berbulan-bulan. ya, berbulan-bulan. Tetapi Allah memperjalankan Nabi Muhammad dalam waktu singkat. Ya, Nabi Muhammad SAW dalam waktu singkat. Ya, itulah yang dinamakan dengan mukjizat. Ada yang tahu apa itu mukjizat? Tidak ada yang tahu. Mukjizat itu adalah peristiwa luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul. Apa tadi mukjizat? Mukjizat adalah peristiwa yang luar biasa yang diberikan Allah kepada Nabi dan Rasul. Ini gambar apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Kuda lumping. Buruk. Ya, jadi ini namanya buruk. Tapi ini hanya ilustrasi ya, anak-anak. Jadi untuk melakukan perjalanan Isra, Allah menyediakan kepada Nabi Muhammad berupa kendaraan yang disebut dengan buruk. Jadi anak-anak, buruk itu bukan mobil, bukan kereta api, bahkan bukan pesawat ya. Jadi buruk itu adalah sejenis seperti tadi lah ilusi yang tadi itu.
Jadi kenapa Allah menyediakan buruk kepada Nabi Muhammad SAW? Karena perjalanan jauh. ya karena perjalanannya jauh. Makanya Allah menyediakan kepada Nabi Muhammad kendaraan tersebut. Jadi itulah bahwa dari peristiwa itu kita mengetahui bahwa Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Karena ini gambar apa? Langit, Bu. Langit. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW sampai ke Masjidil Aqsa, tadi kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu namanya Isra. Jadi dari Masjidil Aqsa ke menuju langit itu dinamakan dengan Mi'raj. Jadi makanya disebut Isra Mi'raj. Jadi menuju perjalanan dari sampai ke langit itu dinamakan Mi'raj. Jadi menurut kalian apakah bisa manusia biasa ke langit? Tidak. Ya, jadi karena itulah Allah. Jadi itu yang disebut dengan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW berupa perjalanan beliau yaitu Isra Mi'raj. Sebelum Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj, Nabi mengalami beberapa peristiwa yang sangat sedih. Ada yang tahu peristiwa apa? Ya, jadi nggak ada yang tahu ya. Jadi pada saat sebelum Nabi melakukan Isra Mi'raj, Nabi mengalami beberapa masa yang sangat sedih, yaitu pada masa itu istrinya Khadijah meninggal dunia. Dan paman Nabi pun Abu Thalib yang bernama Abu Thalib yang selalu melindungi dia pun Meninggal dunia. Menurut kalian bagaimana perasaan Nabi tersebut? Sedih, Bu. Maka dari itu Allah memberikan hiburan ataupun penguatan kepada Nabi Muhammad SAW melalui peristiwa Isra Mi'raj. Jadi itu adalah bukti bahwa Allah sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum lanjut pelajarannya, Ibu ada sedikit permainan untuk kalian. Ya? Apa, Bu? Jadi nanti kan Ibu menyampaikan tentang pelajaran kita hari ini, ya Bu. Jadi kalau Ibu menyampaikan, menurut kalian apa yang Ibu sampaikan? Jadi sebelum melanjutkan pelajaran selanjutnya, Ibu mau bermain sama kalian. Ada permainan sedikit. Jadi permainannya begini. Ibu nanti menyampaikan sama kalian tentang pelajaran kita hari ini. Seberapa paham kalian apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi kalau Ibu sampaikan nanti, kalian kalau menurut kalian benar, kalian bagus sekali gitu. Kalau menurut kalian benar ya. Ya, Bu. Jadi nanti serempak. Tapi kalau menurut kalian yang Ibu sampaikan itu salah, gelengkan kepala. Gitu. Ya, paham ya? Paham, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Jadi kita lanjut apa? Paham tadi? Kalau benar tadi jawabannya bagaimana? Tepuk tangan. Sekali aja, jangan. Kalau salah geleng-geleng. Ya, kalau salah geleng-geleng. Jadi kita mulai ya. Jadi Isra adalah perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Benar atau salah? Benar. Ya, betul. Jadi Isra adalah perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau Mi'raj adalah perjalanan ke pasar, benar atau salah? Salah. Ya, yang benar adalah siapa yang tahu? Salah. Yang betulnya adalah Salah. Ya, perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju langit. Jadi tadi kalau Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa menuju langit, itulah dia Mi'raj. Jadi makanya namanya Isra Mi'raj. Jadi kalau burak adalah kendaraan Nabi
Nabi Muhammad SAW. Benar atau salah? Benar. Serempak. Benar atau salah? Benar. Bagus sekali. Ya, berarti kalian udah mulai paham ya Ya, Bu. apa pelajaran hari ini. Jadi ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya. Jadi kita lanjut ya. Jadi anak-anak, dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Allah memberikan suatu perintah. Ada yang tahu apa perintah Allah kepada Nabi tersebut? Ada suatu yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad. Yang tahu? Jadi ketika Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj ke langit, menuju langit, Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memerintahkan umatnya untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Kalian bayangkan, 50 kali itu banyak atau sedikit? Banyak, Bu. Jadi kenapa sekarang sholat itu cuma 5 kali sehari? Ada yang tahu? Tidak. Kenapa bisa terjadi? Tidak, Bu. Tidak ada. Jadi ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali sehari. Kan tadi ketika Nabi Muhammad menuju langit, Nabi Muhammad itu bertemu beberapa nabi. Jadi ketika Nabi Muhammad Jadi ketika Nabi Muhammad SAW menerima perintah Allah, dia pun menerimanya dengan sangat taat dan mulai turun dari langit. Dan ketika perjalanan pulang, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi apa? Ada yang tahu? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Jadi ceritanya kayak gini. Ketika Nabi Muhammad turun, dia pun bertemu dengan Nabi Musa. Ya, dia bertemu Nabi Musa dan Nabi Musa bertanya pada Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu?" Jadi, ya, dijawablah sama Nabi Musa, Aku diperintahkan Allah untuk umatku untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali sehari, ya. Jadi Nabi Musa pun kaget mendengarnya. Ya seperti itu, kaget. Banyak sekali gitu ya kan, kira-kira seperti itu. Jadi Nabi Musa meminta pada Muhammad untuk meringankan sholat tersebut. Jadi kemudian Nabi pun naik lagi untuk meminta keringanan kepada Allah. Jadi di situ Allah mengurangi sebanyak 5 kali. Sebanyak 5, cuma 5 dikurangi Allah. Jadi berapa? Dari 50 jadi 45. Jadi 45. Dan Nabi pun turun lagi dari langit dan ketemu lagi sama Nabi Musa. Terus Nabi Musa nanya lagi, "Ya Muhammad, jadi berapa kali sholatnya?" Jadi 45. Masih kaget Nabi Musa. "Wah, itu masih banyak," kata Nabi Musa. "Itu nanti umatmu bukan busuk, tapi pingsan di sejadah," kata Nabi Musa. Ya kira-kira seperti itulah ya percakapannya. Jadi Nabi pun naik lagi, meminta kepada Allah, meminta keringanan lagi. Jadi diturunkan lagi cuma 5. Jadi berapa? Jadi 30. 40. Ya, jadi 40. Turun lagi Nabi Muhammad bertemu lagi. Pokoknya terus begitulah. Pokoknya setiap naik Nabi Muhammad dikurangi 5. Lama-lama jadi 50 kali. Pada saat 5 kali pun sebenarnya Nabi Musa itu masih keberatan yang 5 kali sehari itu. Cuman karena Nabi Muhammad pun sudah merasa malu kepada Allah karena sering meminta keringanan, maka dia tidak menurutinya. Makanya sholat menjadi 5 kali sehari. Jadi apa saja 5 kali sholat itu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi cuman 5 kali. Itu pun masih ada yang ketinggalan sholatnya, ya kan? Gimana kalau 50? Makanya Nabi Muhammad meminta keringanan. Ya, jadi begitulah awal mulanya terjadi sholat. Maka dari itu kita harus selalu menjalankan ibadah sholat.